Nah, masuk ke sakti. Sakti itu kan persediaan, tadi aset tetap itu tangan aset. Kalau urutannya kemarin kita belajar aset tetap dulu sih ya. Ini saya copy persediaan dulu. Persediaan ruang lingkupnya, oh ini masih panas lah, masih inget ya. Persediaan itu ngapain saja? Men-setup. Apalagi kan habis kuis ya. Bikin setup dulu. Setupnya apa aja sih yang setup? Metode pencatatan, metode penilaian. Penilaiannya metode apa? Pencatatannya metode apa? Memang di Sakti dikasih pilihan. Tetapi ketika suatu tahun pelaporan, dia seluruh Sakti sama. Karena kan harus menginduk kepada kebijakan akuntansinya pemerintah pusat ya. PMK kebijakan akuntansi bilang apa. Nah katanya. Nah kemarin yang metode penilaiannya kan menjadi FIFO ya sejak tahun 2021 ya. Sementara sebelumnya kan berbeda. Kalau pencatatan dari awal kita perpetual ya. Sejak dimulai apa namanya pelaporan keuangan pemerintah ya, itu kebijakan kita memperpetual. Karena perpetual di situ ya kan di sini transaksinya nanti macam-macam termasuk nanti oknum fisik, koreksi dan sebagainya. Nah di sini kan ada oknum fisik, ada koreksi, selain masuk keluar. Ya. Oke. Ini kalau dibilang ya mengadopsi aplikasi persediaan juga, karena kan seperti kemarin ya, bahwa Sakti itu mengintegrasikan. Tapi sebelumnya sudah ada aplikasi, maka dia mengadopsi menu-menu yang ada dari aplikasi sebelumnya. Kalau persediaan ya aplikasi persediaan. Kalau aset tetap ya simak itu. Nah, saya baca di sini ini berarti kemarin alur proses pada modul persediaan ini Sakti atau Sakti mestinya ya? Saya jadi ini, kenapa setelah tutup buku masuk ke laporan modul aset tetap? Ini yang berjalan di sistem yang lama seperti itu. Apakah Sakti juga? Enggak kan ya? Sakti kan memfeeder modul persediaan langsung memfeeder jurnal ke JLP gitu. Jadi gambar ini gambar aplikasi persediaan ini. Yang saya tadi ceritain kalau aplikasi persediaan itu enggak kalau yang di sistem yang lama begitu ya belum pakai Sakti itu ada aplikasi persediaan, ada aplikasi aset tetap, ada Saiba. Nah persediaan tuh enggak ke Saiba, persediaan tuh ke aset tetap, ke Simak. Di Simaknya begitu ngirim ke Saiba itu isinya udah dua-duanya. BMN itu kan persediaan dan aset tetap. Sementara di Sakti kalau lihat gambaran interaksi modul itu atau penjelasan tentang modul persediaan ada sini. Itu kan memberikan feeder langsung ke CLP ya. Kira-kira begitu. Nah ini detailnya masih ingat ya. Tentu yang paling utama pembelian dan pemakaian gitu ya. Namanya persediaan itu kan dibeli dipakai. Tapi yang masuk itu bisa bukan hanya pembelian, bisa seperti ini. Yang keluar juga bisa jadi bukan hanya pemakaian, tetapi bisa jadi seperti ini. Nah karena dia perpetual, begitu keluar tuh jadinya beban ya, beban persediaan. Ketika masuk dia persediaannya didetailkan, ketika keluar persediaannya dikredit menjadi beban persediaan seperti itu. Good. Cepat-cepat aja modul aset tetap. Bentar, segini dulu. Modul jeda sebentar, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.
Baik, lanjut. Persediaan, kemudian yang mirip dengan persediaan adalah model aset tetap. Itu model aset tetap ini yang di-manage lebih besar. Lebih besar dalam arti angka, iya barangkali, termasuk dari sisi transaksinya, karena jenis-jenis transaksinya lebih banyak ya. Seperti itu. Nah, di sini bukan hanya, ini modul aset tetap kan berfungsi juga sebagai kan namanya penata usahaan ya. Mengelola. Bukan hanya, jadi semua sistem ini sebenarnya bukan hanya untuk tujuan laporan keuangan yang wajib ya, tapi juga untuk mengelola kan. Maka setiap aset tetap yang ada di di pengguna di sini ya, di Satker, tentu perlu ditata usahakan. Makanya jangan heran di sini ada barang pihak ketiga, ya kan? Berarti kan bukan milik kita, tetapi karena statusnya ada di Satker, tetap di manage, ada daftarnya sendiri. Misalnya apa? Yang simpel aja, contoh yang simpel. Di Satker itu ada barang tuh, kok di ruangannya ada barang itu punya siapa? Bukan punya kita loh. Misalnya. Tapi enggak juga sih. Kalau dispenser biasanya punya kita ya. Tapi siapa tahu dia kerjasama begitu ya, beli aqua dan kontraknya adalah sekalian disiapin dispensernya. Nah, maka dispenser yang ada di situ bukan milik kita kan? Itu dulu sih, kayak sekarang pasti punya lah ya. Saya ingatnya zaman dulu gitu. Ternyata itu bukan punya kita gitu. Tapi pihak ketiga. Karena dia kan yang ditunjuk untuk pengadaan gitu ya. Atau sejenis itulah ya, ada barang-barang punya pihak ketiga yang dimanfaatkan gitu ya, tapi bukan. Oke, dibaca sendiri, ada aset renovasi, BMN bersejarah, KDP, BMN. Terhubungnya dengan modul komitmen kalau itu perolehan dari APBN, karena kan PAST di sana. Tapi kan perolehan tidak hanya APBN. Oke. Nah, ini gambaran secara singkat tapi lengkap ya, transaksi-transaksi yang di BMN. Kalau kemarin kan sempat teman-teman juga kan memberikan presentasi lebih detail ya dari menu-menu yang ada begitu ya. Mana sudah. Kalau kita refresh kan transaksi BMN ini isinya seperti ini gitu ya. Macam-macam selain perolehannya ya. Terus dipisah ada transaksinya KDP, ada ATR, ada BMN bersejarah, pihak lainnya. Masing-masing ada perolehan, perubahan, penghapusan. Seperti itu. Kemudian karena aset tetap itu jangka panjang, dia masuk ke LO-nya, ya, kan dia neraca. LO-nya adalah beban penyusutan yang disusun setelah penutupan periode ya semesteran. Seperti itu. Lanjut. Kita hanya review saja, kemudian piutang, tadi sudah kita singgung ruang lingkupnya, lebih ke PNBP. Nah, selain itu di Satker kan ada mungkin penjualan angsuran dan terjadi piutang TGR atau tuntutan perbendaharaan. Maka itu ditata usahakan di Sakti. Salah satu yang ditata usahakan adalah selain identifikasi piutang ya per debitornya, juga penyisian piutangnya, penyisian piutang karena harus di manage aging schedule-nya by system.
Oke. Makanya pertama nanti ada referensi debiturnya. Ketika terjadi piutang, debiturnya dulu, kemudian dicatat, begitu ya. Kemudian di manage datanya, jatuh temponya, apakah lancar dan seterusnya. Kalau lewat jatuh tempo ada surat peringatan, begitu kan? 30 hari berikutnya. Jadi kualitas piutang berkurang lagi ya, statusnya berubah. Gitu. Data itu kemudian bisa disusun penyisihan. Tapi kalau jatuh tempo, kalau data itu kemudian dilunasin, maka ada settlement setoran. Ada pelunasan ya dari data ini. Kalau jatuh tempo belum dilunasi ada surat peringatan. Tetapi di sini juga ada setoran, di mana setoran tersebut bisa dari modul bendahara atau dari pembayaran ya. Jadi tidak ada langsung masuk ke sini. Jadi dia mengambil kalau nggak dari modul bendahara, karena surat setoran kan di situ ya. Atau yang non, atau yang upload data simponi begitu, atau yang dari modul pembayaran karena potongan SPN. Seperti itu. Oke, gambarannya. Lanjut, jadi jelasin lagi. Oke. Anda baca sendiri ya, oke? Yang berhubungan tadi ini, oke. Dan biasanya ada migrasi ya semuanya ya, karena kan berpindah. Kalau kita nggak, kalau hanya mencatat saldo awalnya saja, saldo awalnya. Sebelumnya kan nggak ada aplikasi. Yang ada aplikasi sebelumnya kan aplikasi persediaan dan aplikasi simak, sehingga itu bisa ada migrasi. Sorry, ada persediaan, ada simak, ada saiba, ya. Maka di modul, kalau simak modul setup ada migrasi, terus aplikasi persediaan ada modul persediaan, ada migrasi, kemudian saiba ada modul GLP, ya ada migrasi. Nah, berarti sudah ya. Tadi penerimaan, kemudian modul-modulnya, modul di Sakti, piutang, aset tetap, persediaan, kemudian ini yang di luar span, bahkan ya, di luar span. Itu ada fungsi pengelolaan utang. Jadi di luar span oleh DJPPR, jadi ini utangnya utang jangka panjang, yaitu yang dikelola oleh DJPPR, di mana DJPPR sudah dari zaman dahulu kala sudah pakai namanya DMFAS. Dan sudah kita pelajari DMFAS itu sendiri juga ada versi-versi terbaru dan selalu diupdate ya. Sehingga nanti dilihat DMFAS itu modulnya apa, fungsinya apa. Masih dipelajari ya. Modul di DMFAS kan macam-macam, ada apa tuh? Modulize, ada service, ada reporting gitu ya. Dan kalau memanage utang itu dari di sini pengadaan kan. Pengadaan ada di lingkungnya. Apalagi utang kita tahu bukan hanya utang pinjaman tetapi ada yang makanya dia dijual surat berharga ya, surat berharga. Kemarin sempat kita gambarkan ya, pakai mind mapping ya. Utang pemerintah seperti apa. Kemudian settlement di sini berarti uang masuk ya. Settlement uang masuk. BI, Simponi, masuknya ya, SPAN, MPN nggak ditulis ya.
Kemudian dicatat. Kalau secara akuntansi tentu pengakuannya di mana begitu ya. Pengakuan penerimaan pembiayaannya. Karena kemarin juga dijelasin bahwa penarikan pinjaman itu ada sekian cara, begitu. Bukan hanya lewat akun. Makanya ada note of disbursement ya, pemberitahuan dari pihak lender bahwa uang itu sudah ditransfer begitu ya. Tapi kan tidak masuk ke akun. Itu direkam, namanya penarikan pinjaman, sama ya, merekam penarikan, baru nanti memikirkan pembayarannya. Karena ini penerimaan pembiayaan, suatu penerimaan yang harus dibayar kembali kan pembiayaan. Dibayar kembali bahkan termasuk bunga ya, atau bagi hasilnya. Itu masuk ke DMFAS lagi, di Medlu Service, ada Saskom, bikin SPM-nya, ada SPAN. Nanti pelaporannya. Kira-kira begitu. Oke. Oh iya, ada komitmen juga ya. Karena kan nanti membayar. Kalau membayar itu pengeluaran pembiayaannya kan? Apa namanya? Kalau tadi waktu menerima ini kan penerimaan biaya. Pengeluaran pembiayaan kan pakai SPM, SP2D juga. Jadi ada komitmen dulu, dicadangkan ini ya. Nanti untuk membayar. Oke. Ini tadi bahwa di DMFAS ada fungsi-fungsi, kaitkan dengan ini fungsi-fungsinya, kaitkan dengan modul-modul yang ada di DMFAS, administration, mobilize, service, report, analysis. Secara umum tadi seperti itu. Terakhir, terakhir nih. Saya tutup dulu. Gelap apa enggak? Oke. Terakhir adalah pelaporan ya. Nah, sebelum terakhir, Pak. Sebelum terakhir jeda dulu lah ya, jeda dulu. Gimana? Setelah ini masih ada kuliah lagi? Masih, Pak. Ada, Pak. Masih ada berapa lagi? Satu, Pak. Kuis, Pak. Kuis habis ini persis? Iya, jam 10:30. Waduh, 10:30 kuis. Yang ini ya, praktik. ALK. Oh, ALK. Iya. ALK asik kan ya? Saya pernah cerita, saya sebenarnya pengen ngajar ALK gitu, ternyata nggak dikasih. Ya, Kaprodi itu kalau dipikir plotting dosen tuh ya mikir-mikir juga kan. Ini yang suka di sini banyak, karena kita dianggap lebih kompeten di tempat lain, bukan karena kita dianggap tidak kompeten di situ. Biarin yang lain aja deh, kau yang di sana gitu kan. Jadi, itu gambaran manage ya, kadang-kadang seperti itu. Seperti KTTA juga begitu. Saya mau membimbing AKBI misalnya. Nah, AKBI itu lebih luas sebenarnya. PEM itu begitu-begitu terus itu ya apa namanya tewaya gitu. Tapi saya dikasih AKPEM karena AKBI itu yang ternyata kan yang mahasiswa yang pilih AKBI nggak banyak. Dosennya sudah banyak gitu kan. Akhirnya AKPEM semua deh ya sudah. Gitu. Itu cerita sedikit ya. Ya kita punya keinginan terus enggak dan kita paham. Ya itu untuk kepentingan bersama kan gitu ya kalau sudah bekerja bersama-sama. Nanti kan Anda tadi kita bicara Anda semua nanti akan diwisuda, kemudian diwisuda. Ya ada diwisuda, kemudian akan penempatan ya sebagai ASN, tapi bekerja bersama-sama dengan bukan hanya teman-teman Anda sini kan, dengan yang lebih senior ya, dengan bahkan dengan bos atau dengan peer yang sama tetapi lebih senior macam-macamnya.
Nanti kalau dengan peer yang sama, lebih senior, Anda banyak dikasih kerjaan, teman yang itu enggak gitu, mungkin ada yang curhat, gitu. Kasih kerjaan banyak nih. Padahal apa namanya, karena masa kerjanya banyak kan dia, nanti yang dapat duit banyak kan dia, gitu. Mungkin begitu ya. Nah, hal seperti itu tuh, tadi saya balik lagi kan, kita itu yang penting justru berprestasinya, berkinerjanya. Kan kita masih panjang. Ya sekarang posisinya begitu. Tidak perlu dipikirkan ke depan kita nggak bakal tahu, tetapi yakin ketika melakukan sesuatu dengan benar, dengan baik, apalagi dengan ikhlas, itu nanti akan dapat yang terbaik juga. Kadang-kadang kita kan sekarang mungkin nih, saya nggak tahu nih, mungkin masih kepikiran ini kan UAS, kepikiran KTTA, kepikiran penempatan, banyak sekali kalau kita mau, itu makanya disebut overthinking ya. Hal-hal sebenarnya belum perlu dipikirin, nah dipikirin, prioritas lah. Ya. Oke. Kalau siap ya seperti itu sih materinya. Saya yakin Anda makin siap. Dan kalau boleh saya sampaikan, siap ini kalau kita mau ngomongin nilai ya, salah satu mata kuliah yang potensi dapat nilai A loh harusnya, ya kan? Dan kelas ini kan kita sudah manage ya, aktivitasnya sudah kita bagi. Ya, insya Allah nilai aktivitas akan membantu. Tinggal terakhir nanti UAS ya, Anda usahakan ya. Kalau esai kan direncanakan ada 6 modul tadi, masing-masing mungkin ada modul. Bisa ditebak sih sebenarnya kira-kira seperti apa ya. Intinya Anda menjelaskan, menangkap, kalau ada soal tuh tangkap soalnya maksudnya apa gitu ya. Di situ aja, bukan berarti Anda harus nulis banyak sekali ternyata nggak nyambung gitu kan, mindah-mindahin apa gitu. Itu kan sebenarnya nggak, bagi saya sih kurang dari tambahnya, banyak sih dikasih ongkos ini ya, ongkos dulu sekali ya. Mungkin ada yang berharap begitu ya, tapi saya sarankan fokus saja penelitiannya ini. Ya mungkin kalau bahasanya ditulis dengan lebih baik dengan bahasa Anda ya, lebih bagus lagi. Kira-kira gitu ya. Terus balik lagi ya. Balik lagi. Terakhir tadi apa? CLP. Modul akuntansi dan pelaporan. Nah, ini ngomongin sebenarnya modul di akuntansi dan pelaporan ada juga di SPAN kan ya. Tapi materi kita lebih ke sakti. Tapi ada nyambung juga nanti rekonsiliasinya, kemudian ada integrasinya, ya sehingga menjadi LKPP. Kan kemarin kita bahas begitu. Nah, selain yang pakai sakti, ada yang masih pakai saiba kan begitu ya. Nah, di sakti sendiri ruang lingkupnya seperti ini. Kemarin pekan lalu kita sudah bahas. Pada prinsipnya akuntansi atau jurnal akuntansi di sakti itu kan disebut transaksional ya, sebutnya apa ya? Nggak ada. Artinya setiap poin itu sudah membentuk jurnal, sehingga sebagian besar, nah di sini, jurnal-jurnal ini ya kan sudah dibentuk oleh masing-masing modul, ya kan? Jurnal komitmen yang single entry dibentuk oleh modul komitmen pada saat mendaftarkan kontrak. Jurnal pembayaran, nah, komitmen bukan cuma itu, sampai BAST kan? BAST catat membentuk aset yang belum diregister, yang belum definitif. Jadi jurnalnya sudah dari sana, bukan di modul CLP ini, sudah dari masing-masing modul tadi. Jurnal bendahara banyak ya, pengeluaran yang melalui UPT-UP, terus banyak penerimaan di situ juga ya. Penerimaan ada di bendahara ya, karena dia yang mencatat. Baik yang setorannya dia yang setor, pakai SBS, jadi wajib setor tuh ke dia, dibikinin SBS. Atau dia langsung SSBP, jadi non SBS.
Kemudian ada aplikasi persediaan. Nah, ini kan juga membentuk tadi. Ini juga mendefinitifkan. Jurnal piutang sudah ada juga. Kemudian yang terkait dengan piutangnya pajak ada di sini. Jadi semua transaksi itu membentuk jurnal, feeder ke sini. Tinggal jurnal manual dan penyesuaian khusus istilahnya kalau nggak salah namanya. Nah, ya, jurnal manual dan penyesuaian khusus. Itu di menu transaksinya. Di sini kan transaksi. Dan tadi sudah disinggung kan ada migrasi dulu. Kalau ya, karena sebelumnya dia belum implementasi Sakti kan, Saiba. Tapi itu diambil dari Iricon sebenarnya nanti datanya ya. Sehingga ada jurnal manual dan penyesuaian. Di mana penyesuaian masih ingat kemarin ya, itu sudah dikasih pasangannya, gitu kan. Karena kan sudah ditebak kalau misalnya penyesuaian tentang beban pegawai pada utang pegawai, gitu. Beban apa? Tapi kalau nanti ada jurnal selain itu, maka dibikin menu jurnal manual. Anda pilih, cari debitnya apa, kreditnya apa. Tapi sempat diskusi ya, apakah di kelas ini sebelumnya, jurnal manual ini sebenarnya jarang digunakan gitu. Kalau digunakan maka dilihat nih bener nggak? Karena kan itu rawan ya, itu kan kita seperti mengoreksi kan. Karena begitu kita debit berarti awalnya akun itu sebelumnya apa menjadi bertambah. Kalau di aset di debit kan bertambah, berkurang. Maka akan dilihat tuh ini sebenarnya apa. Nah kalau penyesuaian sebenarnya ada dokumennya namanya memo penyesuaian. Kan transaksi penyesuaian maupun jurnal-jurnal di sini ya. Jurnal manual penyesuaian itu kan jurnal. Kalau yang lain ini kan dokumennya ada, kemudian diproses di masing-masing modul jadi jurnal. Nah, yang dicatat di JLP, dokumennya apa? Maka dibikin namanya memo penyesuaian. Artinya ada dokumen. Kalau kita mengimport sesuatu kan ada dokumennya. Dokumennya kan memo penyesuaian. Baik jurnal manual maupun penyesuaian khusus. Oke, kemudian untuk sebelum ke laporan, dia tentu divalidasi dan proses posting. Ya kan? Di sini. Sehingga masuk ke buku besar, masuk ke neraca saldo, sampai tutup periode bulanannya, ada permanen, ada sementara, begitu ya. Oke. Dan masih ingat bahwa di pemerintah itu ada 2 database kan, database untuk akrual dan kas, seperti itu. Kemarin sempat saya tampilkan Saiba kan, karena ya mirip sebenarnya outputnya, prosesnya, tapi kemudian diadopsi di Sakti ya. Nah ini tadi yang sudah kita singgung, jurnal manual, jurnal penyesuaian ya. Oh iya ada jurnal balik tentu saja, reversing entries ya biasa ya. Kalau jurnal penyesuaian di akhir tahun di reversing biar nanti konsisten jurnal berikutnya ya. Ada monitoring, validasi kan kalau sudah banyak yang by system kan balance pasti ya. Kemudian jurnal manual dan penyesuaian kalau dicek balance-nya ya sebenarnya balance ya. Kalau nggak balance itu waktu di input dia juga ada validasi dong. Bayangan saya. Aku bikin jurnal ya penyesuaian debitnya ini, kreditnya ini, angkanya antara debit dan kredit nggak sama. Waktu simpan tentu ada notifikasi ya. Tapi ini fungsi cek berikutnya ya, memvalidasi lagi. Kemudian posting. Yang kemarin disebut resiprokal itu khusus untuk BLU. Karena bisa terjadi yang mendapatkan dan yang belanja sama-sama satker BLU. Itu nanti untuk konsolidasi kan resiprokal. Resiprokal bukan dengan bun kan begitu. Kalau yang dengan bun kan udah otomatis ya, dekel itu dengan bun kan. Oke. Sudah, ini saya ambil satu gambar.
soal tahun sebelumnya ya, bukan sebelumnya lagi ya. Ketika Anda diminta menggambar, bisa menggambar seperti ini. Proses penyusunan laporan keuangan kan ada 2 sampai menjadi LKPP. Kan ada 2 sub kan ya, yang di KL dan yang di BUN. Di KL sendiri ada yang pakai Sakti, ada yang pakai Saiba. Nah, jadi gambar lengkapnya kira-kira begini. Sebagai contoh gitu ya. Di KL bisa pakai Saiba, bisa pakai Sakti. Kalau yang pakai Saiba, aplikasi Simak. Sebenarnya ada persediaan juga nih. Saya masuk ke sini juga. Nah, aplikasi kalau mau lengkap aplikasi persediaan masuk ke aplikasi Simak. Aplikasi Simak masuk ke aplikasi Saiba. Database-nya Saiba ini kemudian upload ADK Rekon ke e-Rekon LK. Sementara Sakti model Rekonnya adalah kan Sakti database-nya sudah terpusat nih, webpage ya. Tinggal di-push data. Di-push saja datanya ke database e-Rekon. Ini sebenarnya gambarnya ke sini atau ke sini? Sama aja lah ya. Sebenarnya kan masuk ke database juga ya. Di situ terjadi rekonsiliasi. Nah, kalau disuruh buat rekonsiliasi gambarnya ada sendiri kan, rekon itu seperti apa sampai ada bar begitu ya, ada sendiri slide-nya ya. Nah, berarti itu yang dari KL, Sakti, Saiba. Menjadi database e-Rekon. Di situ sampai dengan bar setiap bulan berita acara rekonsiliasi valid. Kemudian diakses oleh, di sini nggak digambar, diakses oleh seluruh tingkatan di atasnya untuk konsolidasi. Nah, bagaimana membentuk LKPP? Nah, dari database e-Rekon ini, ya, sama yang BUN di Sepan, masuk ke aplikasi LKPP terintegrasi. Database BUN di Sepan sendiri sebenarnya Rekon juga sih, Rekon juga ya. Karena kan dia pakainya bukan Sakti, pakai Span. Nah, kemudian kan direkon ke e-Rekon untuk yang Rekon itu kan sebenarnya dari pengguna anggaran dibandingkan dengan dari PA kan. Pengguna anggaran tuh bisa KL, bisa BUN kan. Bisa pakai Sakti, Saiba maupun Span di sini. Dibandingkan dengan pengelola kasnya, yaitu menggunakan di sistem pusat ya, akuntansi pusat. Siap yang KPPN itu. Jadi setiap pengguna anggaran karena punya DIPA, dia bikin laporan keuangan maka rekon dengan yang di KPPN disiap. Maka ini baik PA-nya KL maupun PA-nya BUN. Maka semuanya ke sini. Jadi gambarnya. Nah. Oke, sudah ya. Cukup ya. Berikutnya ada yang mau didiskusikan barangkali. Saya awalnya mau bertanya-tanya, bingung juga mau nanya apa. Ya udahlah, gak usah dipaksain ya. Mau tes gitu loh. Saya siapa ya? Saya tanya. Akhirnya malah saya review semua ya. Gak apa ya, yang sudah belajar jangan kecewa ya. Gak jadi ditanya-tanya. Aduh. Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Farhan ya? Iya. Silakan. Sebelumnya saya mau nanya, Bapak ini pekerjaannya masih ada hubungan dengan MPN nggak gitu, Pak? Gimana Mas, diulang? Pekerjaan Bapak yang saat ini ada pekerjaan saya? Ya, dengan MPN, Pak. Saat ini kan dosen. Ngapain dengan MPN? Iya, jadi kan MPN itu MPN G3 itu Agustus 2019 gitu ya, Pak. Nah, yang ingin saya tanyain tuh kalau misalnya Bapak kan misalnya pekerjaannya itu berhubungan sama MPN. Nah, itu mulai ada kerasa nggak kekurangan dari MPN G3? Terus ada nggak kira-kira yang mau ditambahin untuk MPN G4-nya kayak gitu, Pak?
Nah, itu tugas Anda tuh nyari tahu. Kalau soal ketiga apa ya kira-kira ya yang bisa diimprove ya. Jadi pertanyaannya bagus banget tapi saya males saya jawabnya. Ya, soalnya Betul, kalau betul, betul. Ini bagus pertanyaannya. Setelah Anda semua kan semua sistem itu sudah kita bahas. Misalnya MPN, ada G1 ke G2, G2 ke G3. G3 itu 2019 ya, sudah berjalan katanya gitu kan. Kira-kira apa lagi yang bisa diimprove kan gitu. Kata lainnya, kalau tadi pertanyaan kan kekurangannya, gitu. Saya nggak nemu kekurangannya. Gitu. Tadi jawabnya gitu ya. Apa ya kira-kira bisa diimprove? Maka bisa dibanding di apa ya? Kita bisa melihat lingkungan yang berkembang saat ini kan, transaksi saat ini apa ya? Ya kalau diimprove biasanya kekurangannya kan, apakah ada transaksi yang belum cakup? Apakah ada yang bisa diperluas layanannya kan gitu. Kira-kira gitu sih. Kalau tadi kita melihat ya G2 2015 ke G3 itu secara update fitur tuh gak terlalu banyak kan. Ya dia bikin apa ada konsepnya di MPN misalnya. Terus transaksinya lebih cepat, kemudian mungkin kan single sign on-nya ya, bikin portal gitu ya. Terus channelnya bertambah gitu. Terus kira-kira apa lagi ya? Nah, saya nggak tahu jawabannya. Karena pertanyaannya tadi saya juga nggak bukan sekarang saya sebagai dosen. Dari dulu saya nggak ada langsung berkaitan dengan MPN karena saya kan bukan di pusat. Ya. Jadi pengetahuan saya tentang MPN itu karena ada teman yang memang di sana juga ada membaca. Ya memang kita harus selalu tahu dan kemudian ngajar siap ini kan ya seperti itu. Saya nggak pernah terkait dengan MPN-nya. Tapi ini bagus tadi seperti itu mungkin ya. Tapi soal seperti itu kan juga kemungkinan kan pendapat. Tadi ada soal yang isinya pendapat sebenarnya. Tidak ada salah dan benar kan. Itu Anda diminta kreatif saja. Artinya ya nilainya akan bagus-bagus saja kalau Anda bisa mengungkapkan pendapat begitu ya. Menjawab nggak Mas Farhan? Atau ada saya ke teman-teman yang lain. Mungkin ada teman-teman yang lain. Ya. Modul ya, penerimaan negara. ya kalau untuk saya pribadi sebenarnya belum terjawab gitu kan, karena saya juga mau nyari pun nggak pakai saya pun nggak pakai MPN, jadi nggak tahu kira-kira apa yang Lebih gak pakai lagi ya. Ya artinya kita sama-sama ya. Itu kalau bicara begitu semuanya nggak pernah ya. Kita sama-sama melihat dari gini. Kan ini materi kan dari sisi teori, konsep, kemudian implementasi yang sudah berjalan. Kemudian kalian kan materi kan banyak dari SIA, dari luar, itu kan bisa memberi atau dari audit atau dari itu bisa memberi insight untuk di materi siap ini dikaitkan barangkali kan seperti itu. Betul. Di audit itu butuh begini-begini. Kira-kira bisa didukung nggak ya di sistem informasi akuntansi pemerintah gitu. Jadi seperti itu bisa ya. Oke. Izin Pak. Silakan Mas Arya. Mungkin ingin menambahkan Pak. Ini nggak tahu sih Pak. Ini mungkin pendapat saya saja gitu Pak. Yang mengenai mungkin yang MPN G3 yang belum kecakup gitu Pak. Nah kalau dari perkembangannya kan kalau MPN G2 itu dia masih kayak belum ada kayak transaksi yang kayak e-commerce gitu kan Pak, masih jarang gitu Pak. Nah terus setelah 23 Agustus 2019 itu kan lalu muncul kayak e-commerce gitu, makanya di update ke MPN G3 selain fiturnya yang ditingkatkan, terus single sign on, terus juga ada penambahan channel buat apa itu lembaga persepsi lainnya. Nah mungkin kalau kedepannya itu mungkin yang masih belum kecakup itu menurut saya yang mengenai sosial media Pak. Nah kalau sosial media kan itu biasanya
kayak misal artis atau YouTuber gitu Pak, kan biasanya pajaknya itu tetap ke SSI gitu ya Pak, ke SSI. Nah mungkin nanti kalau misal ada MPN G4 itu mungkin akan dibuat kayak dibuat di itunya di single sign-on-nya yang meliput yaitu Pak, meliput kayak penghasilan atau pemotongan pajak dari sosial media atau dunia kayak gitu Pak, telekomunikasi gitu Pak. Soalnya kalau digabung ke SSE gitu kayak kurang gitu Pak, kan soalnya peraturannya masih agak sedikit membingungkan kalau terkait sosial media gitu Pak. Oke, satu pendapat nih. Ada yang lain lagi? Kalau terkait SSO itu sebenarnya kan ya apa namanya? Kita kan gini, MPN itu ruang lingkupnya semua uang masuk kan, penerimaan. Nah, yang kita bahas tadi khusus adalah yang pajak dan non pajak ya. Itu pasti kan harus MPN. MPN kemudian kalau pajak ada sendiri SSE, kalau yang non pajak sebelumnya disimponi maka dibikin SSO. Nah, kalau bicara pajak ya siapapun. Artinya ya misalnya tadi pajak untuk apa? Ya, apapun sebenarnya awalnya di SSE itu. Sekarang bisa SSO ya. Jadi nanti ya tetap mereka bisa di SSO juga. Artinya kan ini bicara ke bukan menurut saya bukan di MPN-nya sih, bicara tentang apa namanya ya? Jenis pajak, bentuk apa namanya? Ekstensifikasi ya. Pajak apa saja sih yang selama ini seharusnya potensi tetapi belum digali begitu ya. Artinya di luar sistem. Kalau sistemnya sih sebenarnya ya namanya pajak akan ke SSC atau SSO, sudah ada di SSO juga. Jenisnya kan nanti PPH, PPN gitu ya. Cuma PPH-nya itu kenanya yang mana, tarifnya berapa, itu kan di luar sistem karena sistem kan tidak menyediakan hitung-hitungan itu ya. Itu kan di luar. Dia kan tempat channelnya saja, channel billingnya, channel menerimanya gitu ya. Gitu Mas ya. Itu berarti ranahnya kebijakan penerimaan, ranah kebijakan ya, pajak maupun non pajak. Ya. Saya sih tidak mengikuti persisnya bagaimana ya tentang pajak sekarang ya. Kalian nih malah lebih lengkap memang. Kan tugasnya belajar ada semua materi gitu ya. Makanya ketika saya bilang kalian bilang siap UAS, itu bukan UAS yang siap materi ini aja, kan semua materi yang sekarang ya. Perpajakan udah lewat ya, nggak ada lagi kan di semester ini ya, udah lewat ya. Di akuntansi ini kurang ilmu perpajakannya terus terang. Kebetulan kubikel saya kan sebelah dengan Pak Marsono yang dosen pajak. Ya dia bandingin dengan yang di prodi yang sebelah kan pajak itu detail macam-macam. Ini cuma kan kalian dapat pajak apa namanya? Perpajakan 1-2 gitu atau apa? Iya, perpajakan 1-2 ya? Iya, Pak. 2 kali ya, 1 dan 2. Kalau yang tempat lain kan PPN sendiri, KUP sendiri, gitu. Kurang sih. Atau merasa beruntung, nanti nggak perlu mumet. Karena nggak semuanya kan kerja di pajak, ini akuntansi, ya. Diskusi saja ya, ngobrol saja. Ada lagi? Nanti saya coba ngobrol sama Pak Marsono. Kalau ingat. Kalau nggak ada ya. Kemarin kan sudah kuis 2 kali ya. Coba kita lihat-lihat saja deh ya, sambil mereview begitu ya. Dari yang terakhir dulu deh ya, masih hangat. Terakhir kan berarti pekan lalu ya. Dua-duanya pekan lalu masih hangat semua ya. Betul nggak? Dua-duanya itu ya masih ini banget.
kelas 525. Sebentar. Masih ada yang nilainya di secara umum kelas 525 kemarin kan akurasi 74% ya, ada yang 100, tapi ada yang di bawah 50 gitu ya. Nanti saya ini tawarkan juga ujian siapnya kapan? Minggu kedua kan nggak salah ya? Betul? Hari apa? Selasa. Ya. Pokoknya itu ya. Selasa. Betul ya, Selasa ya. Iya. Nanti saya tawarkan nanti kalau misalnya Jumat sebelum hari Selasa. Selasa itu sebelum Selasa, Seninnya ada ujian nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Oh, ada juga. Apa materinya? TABK. TABK. Ya bisa sih Jumat atau Sabtu, misalnya pengen nyoba-nyoba kuis lagi yang ini, sekaligus untuk perbaikan nilai, mungkin soalnya sama, dicobain lagi gitu ya. Kalau mau, nanti sampaikan aja ya ke saya. Ingetin aja Jumat sebelum, bukan sekarang, Jumat sebelum itu kan. Biasanya kan Jumat atau Sabtu kan, mau Sabtu, mau Minggu, boleh. Karena itu Selasa kan. Nah, atau kalau saya nanti ada soal yang baru, saya tambah. Atau nggak usah lah, itu aja, biar termasuk yang nilainya kurang bagus nanti memperbaiki. Kan gitu ya, buat refresh sebelum ujian. Ya, kira-kira gitu. Terus sekarang kita bahas dulu. Saya klik new di question aja ya. Oke. Saya share screen ya. Ini pekerjaan Anda ya, kemarin 74%. Udah nampak ya? Nah, secara umum ini kan kayaknya ada yang hijau semua enggak? Enggak ya, pasti ada yang salah lah ya, atau khilaf. Kurang fokus. Misalnya ini nomor 1. Banyak yang benar ini. Ya. Pertanyaannya kan bukan fungsi dari modul CLP. Yang bukan adalah yang B kan. Menghasilkan jurnal dari modul-modul. Nah, kan dia justru hanya dapat feeder gitu. Ya, ini ada yang memilih di sini menghasilkan laporan keuangan. Kan iya, CLP-nya Sakti kan hasilnya laporan keuangan. Ada ini, ada modul ini, dan ada realisasi kinerja Satker, ya kan? Terus ada apa lagi? Fund available ya, laporan ketersediaan dana seperti itu. Yang bukan justru ini, oke? Berarti ini kepleset. Terus ini mah banyak yang benar ini. Modul aset tetap, prosedur pengendali yang sudah divalidasi tidak dapat diubah dan dihapus. Jadi ini kan pengguna, user ya. Di modul aset tetap tadi ada 3, betul ya? Operator, betul, Pak. Validator, dan approval. Coba yang pertama, transaksi tampil setelah validator. Padahal dia harus disetujui dulu, iya kan? Perekaman operator tidak bisa dihapus. Kalau masih di level operator, ini secara umum sistem ya, bukan hanya di pengguna. Di level operator ya, dia bisa rubah, kan belum, baru input, ada salah, gitu. Bisa, nggak usah persetujuan. Terbentuk jurnal yang direkam operator setelah diperiksa. Nah ini ragu-ragu mungkin ya, setelah sampai validasi. Jadi ini karena levelnya kalau kita ingat, aset tetap itu ada validator, ada approval, maka jurnal, laporan itu di tingkat approval begitu, ya. Nah kalau yang sudah divalidasi memang tidak dapat diubah dan dihapus. Oke. Terus nanti cek lagi. Ini apa? Opnam fisik persediaan. Ini mah teknis banget ya. Tapi logika Anda kalau jalan kan bicara sistem. Ini kan logika sistem. Sistem kira-kira kayak tadi nih. Kira-kira kapan disetujui, kapan tampil, kapan. Itu kan secara umum nggak mesti hafal per modul gitu ya. Terus ini juga prosedur. Opnam fisik persediaan.
Nih seluruh, kan nggak seluruh, betul nggak? Kan di opnam fisik semua. Jangan hasilnya yang beda saja, ya. Yang beda saja direkap. Coba yang ini salah. Hasil real dibandingkan dengan buku persediaan pada tanggal akhir. Ini lagu-lagu nih. Padahal memang sih kita itu nanti mengupdate per tanggal pelaporan kan akhir semester. Tapi ketika membandingin adalah ya pada tanggal mau dilakukan opnam fisiknya, bukan cut off itu. Karena kan bisa jadi berubah setelah itu. Nanti direkonsiliasi keundur kan gitu. Misalnya 30 Juni. Kalau opnam fisiknya bisa tanggal berapa? Tanggal 7 Juli. Ya nyetaknya 7 Juli gitu. Karena bisa ada perubahan gitu. Ini kalau perubahan kan tinggal dicek. Nah, memang yang dilihat nanti yang disesuaikan di akhir semesternya. Terus apa nih? Maka operator menginput data pada menunya salah nih. Karena ada menu koreksi, ada menu opnam fisik ya. Kalau saya ada sendiri menu opnam fisik. Nah, gitu ya. Yang benar ini sebelum melakukan rekam, semua transaksi harus sudah dilakukan persetujuan. Oke. Setting yang harus dilakukan pada awal penggunaan modul. Nah, ini 2 orang. Pencatatan dan pelaporan. Nah, enggak dong ya. Pencatatannya metode perpetual, penilaiannya metode FIFO. Sangat jelas ya. Terus, kalau ada pertanyaan langsung ya terkait yang sudah dibahas ini ya. Kalau bisa nyambung ke sini. Berikutnya, ini juga hampir benar semua nih. Ya, hanya 3 yang salah nih. Migrasi data persediaan yang benar. Ini migrasi dilakukan setiap, enggak dong. Migrasi di awal ketika pindah saja. Pencocokan kelengkapan data dilakukan sebelum pembentukan adegan transaksi. Ini menjebak saja ya. Kelengkapan data. Ya kan ada adegan transaksi, ada adegan referensi. Ya. Kemudian diprosesnya dua-duanya diproses di sini ya. Diproses. Jadi aktivitas migrasi itu kan bukan pencocokan, dia migrasi aja. Jadi kan data sudah clear. Ketika kita pindah itu kan sudah tutup buku, sudah rekonsiliasi sesuai dengan yang dilaporkan, nggak boleh dirubah-rubah lagi. Itu yang kemudian dimigrasi, kan begitu. Menjadi saldo awal. Oke? Kira-kira begitu. Berikutnya terkait modul persediaan yang tidak tepat. Transaksi pembelian berasal dari modul komitmen. Betul kan ya? Atau bendahara. Terus koreksi terhadap kesalahan proses pembukuan, koreksi kesalahan ini. Yang ini persediaan barang yang digunakan dicatat pada menu transfer keluar. Ya kan? Yang salah ya. Kalau persediaan barang digunakan dicatat pada menu apa? Transfer keluar itu kalau barang diserahkan ke unit akuntansi lain dalam satu pelaporan. Kalau digunakan namanya penggunaan ya. Menunya apa ya? Saya juga lupa. Ada yang ingat? Harus buka. Kan open bukan. Yang habis pakai tadi tidak. Ada yang habis pakai ya? Saya lupa nama menunya. Iya. Kan ada pembelian, ada habis pakai. Selain habis pakai, selain penggunaan. Gitu. Tapi menu penggunaan nggak masalah. Ya. Tapi kita kan jelas nih, ada menu transfer keluar. Kita kan paham transfer keluar itu untuk apa? Hibah keluar untuk apa? Bukan untuk yang digunakan kan? Gitu ya. Terus jurnal transaksi yang terkait dengan persediaan kecuali. Oh, ini ketahuan. Kalau langsung baca kecualinya pelunasan utang belanja. Memang ada di menu persediaan. Adanya di mana? Ayo.
pelunasan utang belanja. Pembayaran. Misalnya Taskia, ya betul. Pembayaran, namanya melunasinya kan dengan SPP, SPM, jadi pembayaran. Nah, ini bicara di persediaan mendetailkan saja, yaitu menghapus persediaan belum register kan. Kemudian waktu memakai menjadi beban. Nah, menghapus ini sekaligus mengakui persediaan, kan begitu. Persediaannya diakuinya di modul persediaan. Di kreditnya apa? Persediaan belum register yang muncul di modul komitmen karena PAST. Ya. Terus kalau dipakai, persediaan berkurang, pengakuan beban. Ya, seperti itu. Terus ada yang lain-lain, ada transfer dan sebagainya kan. Transfer keluar, persediaan dikredit, debitnya menyesuaikan tuh, berarti bukan beban kan? Beban itu kalau dipakai, kalau ditransfer keluar itu ekuitas kan, transfer keluar namanya, ekuitas transfer keluar. Seperti itu. Berikutnya, ini banyak salah nih. Coba saya minta baca. Livia. Ada? Livia ada? Ganti dulu yang lain ya. Fabio. Baca aja. Hadir, Pak. Coba dibaca, Mas. Pernyataan, baca. Pernyataan berikut yang salah mengenai fungsi model aset tetap dan modul persediaan adalah coba yang A. A. Menghasilkan laporan pertanggungjawaban dan laporan manajerial BMN. Nah, itu jelas benar kan ya? Laporan pertanggungjawaban, laporan manajerial. Yang B. Berhubungan langsung dengan modul bendahara tetapi tidak berhubungan dengan modul komitmen terkait perolehan BMN dari APBN. Wah, ini agak pusing ini. Kayaknya banyak yang memilih yang paling panjang ya. Ini paling banyak dipilih ya. Coba berhubungan langsung modul aset tetap dan modul persen. Berhubungan langsung dengan modul bendahara, tetapi tidak berhubungan dengan modul komitmen terkait perolehan BMN dari APBN. Kalau ada perolehan BMN, ini benar nggak? Harusnya, atau saya salah? Ini pernyataan yang salah. Nah, ini benar atau tidak? Berhubungan langsung dengan modul bendahara. Kemudian C dulu deh. C. Berhubungan langsung dengan modul komitmen dan bendahara terkait perolehan BMN dari APBN. Ini dua-duanya ya, modul komitmen dan bendahara terkait perolehan BMN. Kalau yang D jelas, memfeeder data jurnal kepada modul COP jelas, ya kan? Yang B dan C ini. Kok saya jadi ikut bingung? Jadi wajar. Modul aset, coba. Silakan yang mau pendapat. Kemarin itu kan Pak, makanya yang Atas. ini Pak, yang diagram alur itu Pak, yang interkoneksi antar modul itu modul. Pak. Nah, gimana sih ya. Pak? Nah maksudnya berhubungan langsung itu gimana ya Pak? Soalnya kalau ke modul bendaharanya dia harus melewati satu modul dulu Pak, tidak berhubungan langsung. Kalau di gambar itu dua-duanya ada? Gimana Pak? Modul komitmen dan modul bendahara dengan aset. Ya. Berhubungan langsung dengan modul komitmen dan bendahara terkait. Ini modul, sebentar, modul BMN itu kan mendetailkan PAST, berarti kan dengan komitmen. Iya ya. Ini yang B ini kan tidak berhubungan dengan tidak berhubungan dengan komitmen kan salah ya. Pernyataan berikut yang salah. Ya kan salah kan? Tidak berhubungan dengan modul komitmen loh. Padahal BAST dari modul komitmen. Cuma ke atas tadi sampaikan kalau bendahara itu
Jadi yang tidak berhubungan langsung, Pak. Tidak berhubungan langsung. Melalui iya, ada satu modul dulu Pak di diagram apa alurnya modulnya? itu, Pak. Sebentar masih dicari Pak. Buka. Saya juga lagi nggak nyari deh, saya capek. Kalian aja cari ya. Tapi kalimat tidak berhubungan dengan modul komitmen itu kan salah. Iya kan? Iya, Pak. Jadi agak menjebak, membingungin di situ. Tapi dia tidak berhubungan dengan modul komitmen. Padahal jelas bahwa aset tetap itu mendetailkan BAST dari modul komitmen. Tetapi ketika ada persediaan misalnya, dibelinya dari bendahara, ya kan? Nggak pakai modul komitmen. Jadi BAST-nya ada di modul bendahara, kan berhubungan langsungnya dengan bendahara. Seperti itu. Itu ya. Walaupun di gambar mungkin kelihatan tidak langsung, tapi dengan bendahara itu berhubungan langsung ketika misalnya beli persediaan dari modul bendahara, kan tidak mesti dari modul komitmen. Ingat nggak kalau kita pakai UP ada membeli ATK begitu ya? Itu kan modul bendahara. Karena pakai mekanismenya UP, maka modulnya bendahara. Oke, nggak apa-apa lah, ini salah yang saya aja tadi baca juga 2 kali. Oke, lanjut dulu ya. Terus, wah ini soal bonus ini tadi. Coba banyak soal begini ya. Semua tahu bahwa Saum Sakti Saiba. Ya, tadi saya jelasin kalau Saiba asetnya dari SIMAK. Persediaan dari mana? Dari SIMAK juga ternyata ya, karena persediaan masuk ke aplikasi SIMAK dulu baru ke Saiba. Oke. Ini mirip yang tadi, CLT membuat laporan keuangan. Nah, ini membuat jurnal yang di-trigger kan salah karena dia yang bikin jurnal modul-modulnya sendiri. Modul-modul masing-masing, bukan modul JLP ya, mirip tadi ya. Membuat jurnal yang di-trigger oleh transaksi yang dihasilkan dari modul JLP. Nggak ada transaksi yang dihasilkan dari modul JLP. Melakukan ini, membuat penyesuaian, ya. Terus ya, mengenai periode-periode ini masih ada yang bingung rupanya ya. Hati-hati ya. Ini yang salah. Yang D itu jelas salah kan? Bahwa ada periode 12, 13, 14, semuanya itu diberi tanggal buku 31 Desember. Karena tutup buku itu ya 31 Desember. Hanya membedakan posisinya audited atau unaudited atau baru selesai dikirim. 12 tutup pertama itu selesai bikin laporan. Nah, ya kan? Kemudian masih unaudited tapi ada koreksi 13. Nah, tapi kalau ada koreksi karena audited ya itu 14 ya. Kalau sudah 14 maka sudah masuk periode berikutnya. Sudah di tahun berikutnya seperti itu, sudah ditutup. Kira-kira begitu ya, mudah-mudahan makin paham. Nanti dibaca lagi. Terus ini agak cepat juga nih punya ya. Terus bukan keunggulan Satker yang sudah mengimplementasikan Sakti dan tanpa proses tutup buku. Otomatis betul, tapi tetap proses tutup buku ya. Yang lain berarti betul ya. Cepat saja. Terbentuk single database secara mandiri dari lokasi manapun. Ya, Erecon seperti itu ya. Dia web based kan. Tetapi dia tetap ya, dia betul otomatis tapi tutup buku dulu. Terus kan ada Erecon generasi 2 ya. Itu penambahannya adalah karena ada ini. Ini apa namanya? Yang sebenarnya tidak terdapat ya. Yang sebenarnya tidak terdapat. Yaitu ada rekon terkait dengan barang. Nah, kalau yang ini sudah ada dari sebelumnya. Ya. Yang baru adalah terkait dengan WAK PB. Termasuk penyusunan laporan barang pengguna WAK
PB wilayah eselon 1 maupun pengguna barang di kementeriannya. Itu kan sekarang dengan G2 ngambil datanya di situ. Ya. Nah, banyak yang benar ya. Terus keep keep ya, kartu identifikasi, terus daftar barang yang di ruangan dan lainnya. Yang kurang tepat apa nih? Alat angkutan dicatat ya. Alat angkutan masa di DBR itu biasanya di dalam ruangan. Dicatatnya ke keep berarti ya. Di luar ruangan keep. Nah, selain yang ada di DBR dan keep, dia ada di DBL begitu. Alat persenjataan masuk keep betul. Terus BMN yang baru direkam dan belum setujui belum bisa masuk sini. Jadi urutannya sudah clear dulu BMN-nya ya. Lanjut. Tidak tepat terkait transaksi pada modul aset tetap. Wah, ini hampir imbang. Yang salah dulu nih. BMN yang telah dihentikan penggunaannya dapat direklas kembali. BMN yang telah dihentikan penggunaannya dapat direklas kembali dari pos aset lainnya ke pos aset tetap. Kan bisa kan ya? Yang ke B, penghapusan merupakan aktivitas mencatat transaksi penghentian BMN karena rusak berat. Nah, itu belum penghapusan, kan yang dia tepat. Karena rusak berat justru baru direklas ini, dihentikan penggunaannya. Penghapusan itu beda lagi. Saya kira jelas ya. Oke. Penyusutan. Pilihannya yang tidak tepat ya. Ini penghitungan penyusutan final dilakukan setelah akhir semester dan setelah modul JLP melakukan ya salah dong. Masa setelah rekon ya kan gitu aja sih poinnya ya, ketemu salahnya. Terus Anda baca yang lain salah nggak ya? Otomatis. Setelah penyusutan sehingga kalimatnya gimana? Setelah penyusutan sehingga apabila ada aset yang belum dicatat maka akan dicatat pada kalimatnya salah di sini sih. Ya benar ya ini. Setelah penyusutan apabila ada aset yang belum dicatat maka akan dicatat. Ya benar. Berikutnya kan. Tapi kalimatnya kurang enak ini. Pokoknya di sini ya, tentu sudah selesai semua, ditutup baru rekonsiliasi. Bukan transaksi perubahan. Nah, ini hati-hati ini. Ini lihat lagi aja di situ. Kan ada perolehan, perubahan, penghapusan. Cuma berubah kondisi, jelas. Ada pengembangan langsung, ada pengembangan dengan KDP. Itu kan belum selesai ya. Dilihat di situ, dia masuk ke dalam transaksi perubahan. Terus yang tadi dibahas tentang sistem terintegrasi LKPP yang tidak tepat. Berikut yang tidak tepat terkait sistem terintegrasi LKPP. Dilakukan secara otomatis, oke. Menghasilkan ini, oke. Dapat menghasilkan laporan ini, oke. Aplikasi mengintegrasikan data KL dan data BUN. Kelihatannya oke juga. Tapi kan data KL bukan hanya Sakti. Aplikasi mengintegrasikan data KL dan data BUN. Dan BUN juga bukan hanya pakai SPAN. Ini ya agak kurang tepat. Nah, tidak tepat ya. Kurang tepat sebenarnya. Lanjut, berikut yang tidak tepat terkait kegiatan e-recon. Satker melakukan rekonsiliasi melalui KPPN. Ya, yang dilakukan betul SAI dengan siap ya. Tetapi langsung ke e-recon LK ya. Di-push kalau dia Sakti, otomatis, dan itu setelah tutup periode JLP.
Terus dilakukan setelah satu kan melakukan tutup periode CLP. Ini hati-hati aja. Tutup buku, tutup buka pada modul CLP yang kurang tepat. Tutup buku menghasilkan buku besar. Yang menghasilkan buku besar kan apa? Posting. Iya kan? Nah, itu harus di luar kepala itu ya, posting. Posting, nggak menunggu tutup buku. Oke, tutup buku berarti neraca saldonya ditutup, ya kan? Awalnya neraca saldo lengkap, tutup buku. Baik. Dadah. Alhamdulillah, nggak terlalu gelap. Ada satu lagi kuis, mau dilanjut? Yang sebelumnya ya, pembahasannya. Lanjut dulu ya, nanti tanggung. Lanjut lagi. Saya buka dulu. Saya cari dulu ya, di reportnya kuisis. Oke, mungkin cepat aja ya. Sama kelas 525 ya. Kelas 525. Oke. Ini terkait yang selain yang tadi, jadi yang kita kuisis yang sebelumnya. Dibaca deh, saya nggak ada absen. Saya baca aja deh siapa. Obrian. Coba. Satu, peristiwa berikut menyebabkan terjadinya piutang baru yang direkam dalam sakti, kecuali A. Kerugian negara akibat aset saat kerilam, B. Adanya penerusan pinjaman pemerintah pusat ke BUMD, C. Terbitnya surat penagihan atau ketetapan bukan pajak, D. Terjadinya penjualan secara angsuran. Kenapa B jawabannya? Adanya penerusan pinjaman pemerintah pusat ke BUMD. Iya. Itu bukan piutang yang direkam di sakti ya kan ya? Yo. Kenapa? Karena enggak. Jadi kita lihat ruang lingkupnya kan. Ini punyanya Bun kan? Ya Bun. Kalau kerugian negara kan PNBP, kerugian negara, penjualan angsuran ya. PNBP bisa karena ada surat penagihan. Kalau seperti ini, sakti ini kan yang menggunakan KL ya. Dan Bun tapi Bun tertentu saja ya. Tidak termasuk yang ini. Oke. Oke, saya izin sebentar ya. Sebentar. Ambil. Oke deh, halo. Oke deh, kita nggak usah absen deh. Kita cepet aja ya. Kalian habis ini mau kuis kan? Iya, Habis mau kuis katanya. Oke, kita lihat aja kira-kira yang banyak salah gitu ya. Ini masih ragu-ragu dua ini. Kegiatan pelunasan piutang pada sakti yang tepat. Nah, kenapa ini banyak yang milih? Pelunasan piutang melalui potongan SPM dan ADK upload terkait dengan modul. Nah, salahnya di mana? Kan dicari yang benar. Salahnya yang potongan SPM. Potongan SPM kan modul pembayaran. Berarti yang ini ya. C. Oke, hati-hati di situ. Logikanya kan gampang kan. Pelunasan itu cuma potongan atau setoran atau upload. Potongan itu modul pembayaran. Gitu. Terus ini apa? Koreksi piutang. Itu memperbaiki ya antara lain sebagai kecuali ya nggak ada koreksi identitas debitur itu direferensi saja itu ngapain pakai menu koreksi ya kan? Oke terus ini masuk modul MPN ya
subsistem yang terdapat dalam modul MPN kecuali, nah kan ada namanya billing, switching, dan collecting agent ya. Cek lagi ya. Nggak ada replenishment. Replenishment itu apa sih? Ini biar muncul aja. Mengisi kembali ya. Ada billing. Billing itu apa? Switching itu mana? Collecting agent itu apa ya? Lihat lagi. Yang terkait dengan siklus penerimaan negara. Oh, kita lihat satu-satu nih. Siklus penerimaan negara kan ada, kalau yang A ini pembayaran karena ada potongan SPM. Ada penerimaan, semuanya ada penerimaan. Ada kas ya kan, dan semuanya terkait dengan JLP. Anggaran, siklus penerimaan negara terkait dengan anggaran. Salah ya di sini anggarannya. Dan secara ini sih targetnya kan kalau di penerimaan kan tidak harus, malah boleh ya melebihi anggaran ya. Terus yang ini komitmen tidak ya. Oke. Yang disetting terlebih dahulu sudah tadi. Ini kok ini salah tempat ini ya. Harusnya di persediaan karena masuk di kuis ini salah tempat. Untung banyak yang benar. Tapi kita bahas ya. Ini juga sudah 2 kali sama ya. Ini juga modul persediaan ya. Kebijakan yang digunakan sebelum adalah harga satuan terakhir. Setelah itu FIFO. Oke. Kemudian modul debt service. Itu bayar kan ya? Aplikasi DM-FAS yang tidak tepat. Merekam data disbursement. Terkait fungsi-fungsi dalam modul debt service dalam aplikasi DM-FAS yang tidak tepat adalah merekam data disbursement. Nah, dicek lagi ya. Saya malah nggak hafal. Harus dilihat. Fungsi-fungsinya ada ya di slide ya? Ada ya? Debt service itu apa saja? Atau yang tepat malah, saya bingung nih. Kan debt service itu kan disbursement. Nomor 9 saya cek lagi deh. Atau ada yang komen silakan bantu saya. Saya lewatin dulu. Nanti kalau mau komen. Benar Pak jawabannya yang itu. Oh, betul ya. Debt service tidak ini ya. Ini di mana data disbursement? Jadi disbursement itu mereka alokasi anggarannya di menu mobilize. Oh, oke. Ada di slide ya, makasih ya. Cek di slide. Kemudian ini banyak ragu namanya. Pencatatan piutang pada sakti yang benar adalah, oh ini fokus aja nih. Bagian lancar piutang dicatat pada modul piutang, harusnya ke CLP. Piutang jangka panjang dicatat pada CLP. Sedangkan bagian salah kan? Yang D, bagian lancar dan penyisian pada modul, bagian lancarnya ada di JLP, salah juga. Jadi yang benar yang C, bagian lancar pada modul JLP. Intinya itu ya, bahwa bagian piutang itu yang baru pelunasannya, terus apa lagi? Penyisihannya, tapi bagian lancarnya nggak ada di situ. Jadi di modul CLP. Pakai apa berarti? Pakai penyesuaian. Tadi kan ada tuh pilihan jurnalnya, penyesuaian dan manual. Penyesuaian sudah disediain tuh ya untuk mereklas bagian lancar. Habis itu nanti di reversing ya di awal tahun. Kemudian ini yang salah ya, ini PSS, yang salah yang book building. Oke, cek lagi ya. Masih ingat kan kalau yang masalah utang itu ada macam-macam, ya kan? Lelang pasar perdana, iya. Lelang baik-baik SDN.
private placement, book building. Book building ini yang melalui agen di perbankan ya. Terus ini periode ketahuan. Tahap penarikan pinjaman dilakukan pada masa, jawabannya di grace period ya. Kemudian keklik lagi, sorry. Kemudian ini banyak masih ragu nih penerimaannya, dilihat lagi. Transaksi penerimaan dari penerimaan obligasi retail yang disetorkan melalui ini merupakan realisasi ya kan? Penerbitan obligasi retail kan sama aja dengan kita nerbitin surat utang. Jadi penerimaan pembiayaan dalam negeri ya. Oke. Ini setelah di anggarannya ya. Terus yang kurang tepat terkait rekonsiliasi penerimaan pada MPN. Nah, ini MPN itu rekonsiliasinya adalah antara KPPN khusus dengan Bank Pos. Rekonsiliasinya terkait kas maupun data transaksi. Tapi prosesnya bukan seperti ini. Bank Pos mengirim data ke sistem biller. Ini hubungannya dengan KPPN khusus ya untuk rekonsiliasinya. Kemudian ini betul semua, lewat saja. Ini pelunasan piutang sewa ruangan satker melalui bendahara penerimaan. Berarti settlement. Nah, mana? Kalau melalui bendahara penerimaan, artinya bendahara penerimaan terima dulu, kemudian bikin surat bukti store, dan namanya settlement SBS, ya, seperti itu. Kalau non SBS itu dia langsung setor ke channel-channel itu, tidak melalui bendahara penerimaan, ya, disebut non SBS. Nanti bendahara tetap mencatat tuh SSBP-nya, ya. Ini apa nih? Dilikuidasi. Dilikuidasi aset dalam bentuk itu akan diserahkan kepada entitas penerima melalui menu transfer. Oke. Kemudian keunggulan J2. Ini keunggulannya, ini keunggulannya, ini keunggulannya. Berarti yang tepat rekonsiliasi kas secara otomatis dengan RK-Bun. Belum tepat. Kemudian ngebut ya, bukan merupakan sistem aplikasi dalam fungsi settle, bukan merupakan sistem aplikasinya yang tidak terkait dengan fungsi settlement, pengelolaan utang, settlementnya. Ada gambarnya sih kalau mau dilihat tadi, settlement ya, pas dapat duit ya, BI, Simponi dan Span, bukan dealing room. Untuk pembayaran pokok dan utang adalah debt service. Oke. Alhamdulillah, kita sudahin saja. Mudah-mudahan makin siap dengan ujian siap, tetapi Anda challenge-nya adalah kan ini sudah mendekati waktu ujian. Jadi memang akhirnya melihat ujiannya kapan ya, gitu kan. Kemudian Anda bikin perencanaan ya, perencanaan yang baik untuk ini. Dan kadangkala ya kan masing-masing beda-beda, masing-masing ada beda-beda kemampuan, passionnya, terus kesukaannya terhadap suatu materi ya. Jangan sampai gitu Anda menganggap ini materi ini sudah mudah, terus Anda abaikan. Kadangkala ya, saya harusnya dapat A malah enggak gitu, karena terlalu fokus ke yang Anda merasa susah begitu ya. Kadangkala, ini saya sekedar sharing saja. Oke. Itu dari saya. Kemarin saya tawarkan kalau ada pesan-pesan, ada masukan atau ini yang mau disampaikan, saya kasih waktu ya. Setelah ini, saya persilahkan. Iya, ketua kelas siapa ini? Adit ya? Saya, Pak. Adit. Gimana? Teman-teman mau ada yang disampaikan? Atau diwakili Mas Adit? Mungkin wakilnya Mbak Meki, Pak. Atau
Kemarin saya sih tawarkan ada yang lucu-lucu atau tidak, enggak ada ya. Waktu dan tempat saya berikan ya, silakan. Ya Pak, saya mewakili teman-teman kelas 525. Mohon maaf lahir dan batin Pak. Selama 1 semester ini mungkin banyak dari sikap maupun perkataan kami yang kurang berkenan dari Bapak. Terus juga kita mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak selama 1 semester ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kedepannya. Gitu, Pak. Oh, ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Mudah-mudahan seperti itu. Saya sebagai dosen kan fasilitator saja ya. Akan senang sekali kalau yang disampaikan nanti bisa bermanfaat. Paling tidak apa ya? Ada yang nyantol lah ya. Ada yang nyantol terus nanti ya nggak mesti bermanfaat dalam arti nanti dipakai atau ini ya. Tapi kita yakin semua lah ya bahwa kita bicara pengolahan keuangan negara tentu akan melalui banyak sistem-sistem ya. Apalagi kita ngomongin sakti yang memang didesain untuk digunakan di semua. Maka insya Allah lah ya, materi ini menjadi bagian yang memberikan manfaat untuk nanti Anda gunakan ya seperti itu. Dari saya juga mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Secara ini ya sebelum kita akhiri, Anda ini tinggal kelas kemudian 1 semester lagi ya. 1 semester lagi itu saya mau nanya, setelah ini Anda ada magang atau enggak? Saya belum, biasanya ada kan? Jadwalnya seperti apa? Jadwalnya seperti apa sih? Setelah UAS selesai. Setelah UAS kemudian, PKL. Kapan itu? Mulai 15 Februari kayaknya, Pak. Oh langsung ya? Langsung berarti ya? Iya langsung. Sementara itu juga KTTA, begitu ya? Iya Pak. Setelah selesai PKL baru masuk ke semester berikutnya? Nah, iya Pak. Nanti disambi Pak juga Pak. Ada yang paralel, ada yang bareng? Iya. Ya, mulai semester berikutnya kapan? 21 Maret. PKL-nya berarti 1 bulan atau 1 bulan lebih? 8 minggu. 2 bulan, 8 minggu. 8 minggu. Oke. Makasih. Saya cerita 8 minggu ya. Oke. Berarti semua sudah tahu ya tempat PKL-nya ya? Sudah ya? Belum, Pak. Belum. Oh, belum. Oh, belum mau nanti ya. Masih nunggu ya. Tapi sudah tahu. Ya sudah. Fokuslah di UAS ya. Fokus. Pak, berarti nggak ada kemungkinan offline ya, Pak? Apa tuh? Kuliahnya, Pak, semester 6. Emang ada informasi nggak? Kalau dari saya sih, informasinya masih online, sepanjang saya tahu ya. Yang ada itu yang sekarang teman-teman baru yang ada di asrama, itu dosen dipersilahkan jika bikin offline, tidak wajib. Jadi mulai ada yang offline. Tetapi Anda kan ada bentuk apa namanya, kalau offline harus nyari kos dan sebagainya, kemungkinan sih tidak. Iya nggak sih? Tidak kan ya? Baik, balik lagi apa namanya? Jadi memang masih banyak yang ini harus dilakukan memang, tapi sekarang fokus ke UAS. Yang jelas itu sedikit lagi Anda lulus begitu ya. Sedikit lagi Anda lulus. Jadi ya tadi ingat visinya Anda itu adalah putri terbaik yang terpilih gitu ya. Terpilih putra-putri terbaik bangsa katanya. Terpilih masuk di sini, harapannya menjadi pemimpin dan agen perubahan. Ingat, Anda harus profesional. Ya. Jadi jangan ngeluh. Ada PKL, ada ini. Itu bagian untuk menjadi profesional ya, memanage itu. Harus unggul, berusaha memberikan yang terbaik. Modern ini apa ya? Harus mengikuti update ya. Update dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi beretika ya. Soft skill penting banget ya. Anda
insya Allah lah kalau Anda bersikap yang baik, hasilnya baik. Itu ya. Sukses UAS-nya, bukan hanya UAS dari SIAP tentu saja, semuanya ya. Jaga kesehatan. Kalau ada apa-apa info ke saya ya. Saya masih dosen pembimbing ini. Kalau ada apa info aja. Pak, curhat juga boleh. Iya. Untuk yang pengisian bimbingan di portal itu, kita ngisi sendiri aja apa gimana? Nanti saya posting sesuatu lah. Itu kan kalau saya posting sesuatu menjadi ini ya. Kayak agak. Tapi kalau memang ada yang mau disampaikan silakan. Tapi jangan nanya lagi cara belajar. Canda saya. Oh silakan. Tapi saya secara ini itu sesuatu yang bisa diobrolin. Tapi kalau saya ngisi deh, saya kelupaan ngisi gitu ya. Oke. Baik. Cukup ya? Bisa ditutup atau mau potret dulu? Foto dulu, Pak. Foto dulu ya. Bentar. Nah, saya background-nya gitu aja lah ya. Siapa yang mau potret? Tolong bantuannya, Kevin. Jangan siap apa-apa. Ya siap ya. Diam dulu. Kayak formal. 1, 2, 3. Oke. Mau apa lagi? Kayak apa lagi? Kehabisan gaya. Kayak gini ya, Pak. Siap Pak gitu Pak. Saya kasih apa-apa ya. Anda semua siap UAS? Jawab siap ya. Oke? Ari? Oh ya. Baik Pak. Siapa? Anda semua sudah siap UAS? Siap. Siap semua ya. Oke, saya tutup ya. Jadi gak ada yang motret. Udah ada videonya. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak. Oke, sukses kuis berikutnya ya. Terima kasih Pak.